Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Tirta Pratama, NIM 1804056420, Prodi S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menganalisis pergeseran budaya konsumtif masyarakat urban di Kota Surabaya menggunakan teori dari Jean Baudrillard. Pertama-tama yang harus kita bahas yakni tentang urbanisasi itu sendiri. Urbanisasi tidak hanya diartikan sebagai bentuk perpindahan penduduk menuju perkotaan. Urbanisasi diartikan juga sebagai proses perubahan menuju masyarakat urban. Masyarakat urban sendiri bukan hanya masyarakat yang tinggal di tengah perkotaan, melainkan juga masyarakat yang tinggal di luar perkotaan namun memiliki pola hidup masyarakat kota. Wilayah perkotaan seringkali menjadi banyak pilihan masyarakat untuk bertempat tinggal, apalagi dengan usia yang masih produktif. Produktivitas usia adalah momentum bagi setiap individu untuk menikmati kehidupan di perkotaan. Apa yang menjadi pembeda antara perkotaan dan pedesaan sehingga begitu signifikan dan produktivitas, yakni kemajemukan pembagian sektor kerja di perkotaan. Wilayah perkotaan menawarkan banyak pilihan bidang pekerjaan yang dapat ditekuni, sehingga berbeda dengan kondisi pedesaan yang kurang memiliki variasi dalam pilihan pembagian kerja. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, yang mana Kota Surabaya juga merupakan salah satu kota tujuan dari masyarakat urban karena menawarkan banyak pilihan bidang pekerjaan yang dapat ditekuni, sehingga berbeda dengan pedesaan yang kurang memiliki variasi dalam pilihan pembagian sektor kerja. Oleh karena itu, kegiatan produktif banyak terdapat pada wilayah perkotaan, dalam hal ini Surabaya. Perubahan dari segi struktur dapat dicontohkan dalam struktur pasar atau pusat perbelanjaan. Hal ini ditenggarai banyaknya berdiri supermarket atau mall yang menggunakan struktur pembelanjaan yang sama sekali berbeda dengan struktur pasar sebelumnya. Banyaknya kedai-kedai makanan cepat saji yang sedikit demi sedikit menjadi gaya baru terhadap layanan penyediaan makanan. Banyaknya gedung-gedung perkantoran yang tinggi dengan sistem kantor bersama, di mana dalam satu bangunan terdiri dari banyak perusahaan. Secara kultur, urbanisasi sebagai proses perubahan dapat dicontohkan dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Budaya konsumsi yang mengikuti tren, pergeseran nilai-nilai guna dan simbol yang identik dengan gaya hidup masyarakat kota, hingga perubahan pola konsumsi dalam memilih suatu barang atau jasa. Proses urbanisasi yang ditandai oleh perubahan dalam aspek struktur maupun kultur akan terjadi baik dalam waktu cepat maupun waktu lambat. Konsep dari teori Jean Baudrillard yang pertama mengenai dunia simulasi atau simulakra yang digunakan untuk menganalisis fenomena pergeseran budaya konsumtif masyarakat urban di Kota Surabaya. Dunia simulasi adalah di mana terjadi pergeseran orientasi pola produksi dan konsumsi. Pergeseran suatu nilai barang yang tidak lagi atau kurang memperhatikan nilai guna dan lebih tertarik pada nilai simbol yang melekat pada produk tersebut. Dunia modern ini semua telah memiliki simbol, termasuk barang, walaupun dengan nilai guna yang sama. Simbol yang melekat pada suatu produk ini akan mensimulasikan bagaimana model simbol yang dimiliki oleh pengguna produk tersebut. Bahkan dalam kondisi yang parah, skala prioritas untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk mengutamakan nilai simbol yang melekat pada produk tersebut. Perkotaan dan segala modernitasnya, salah satu modal yang paling penting adalah modal simbol. Mungkin jika di perkotaan memiliki pembagian kerja yang lebih banyak, minimalnya bias gender, namun perkotaan sendiri memiliki ciri khusus, yakni banyaknya klasifikasi kelas sosial. Kelas sosial menjadi sangat penting bagi masyarakat perkotaan, karena dengan kelas sosial yang tinggi akan semakin diperhatikan di perkotaan. Maka dari itu,
berbanding lurus dengan penggunaan nilai simbol pada suatu produk. Contoh yang dapat diambil dari fenomena ini seperti pengguna barang elektronik. Tidak sedikit masyarakat merelakan puluhan juta rupiah untuk smartphone atau jam tangan yang memiliki nilai simbol yang tinggi dalam masyarakat. Walaupun sebenarnya dapat mendapatkan barang dengan nilai guna yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Tak jarang juga memiliki produk dengan nilai guna yang sama dengan jumlah yang berlebihan dengan dalih sebagai koleksi. Konsep dari teori Jan Badriat yang kedua yakni hiperrealitas. Hiperrealitas ini muncul sebagai akibat dari simulakra atau simulasi, dan wilayah perkotaan selalu identik dengan fenomena modernisasi. Menurut Badriat, wilayah perkotaan adalah wilayah dengan tingkat bias realitas yang tinggi. Bias ini adalah bias antara realitas sesungguhnya dengan realitas semu. Walaupun Badriat tetap mempercayai bahwa realitas itu jamak, realitas yang dimaksud oleh Badriat erat kaitannya dengan aktivitas produksi dan konsumsi. Dalam contohnya, praktik hiperrealitas ini dapat dijumpai di berbagai media yang menampilkan iklan suatu produk. Produsen seringkali melebih-lebihkan barang dagangannya untuk mendapat suatu daya tarik tertentu dalam iklan tersebut. Dalam praktik ini, telah tercampur aduknya antara realitas sesungguhnya dengan realitas semu, sehingga sulit untuk dibedakan. Hal ini berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang seringkali terpengaruhi pada iklan media kapitalis. Ini adalah salah satu contoh hiperrealitas dalam bentuk iklan, sehingga dari adanya iklan-iklan tersebut menghasilkan menurut Badriat akan menghasilkan sampah visual, di mana sampah visual adalah kebiasaan akut dari para kapitalis untuk memasarkan produknya, dan sehingga akan mendistorsi alam pikiran kita, sehingga menjadikan kita tertarik dengan barang yang ada dalam produk kapitalis tersebut, dan membuat masyarakat yang melihat akan menjadi masyarakat yang konsumtif dengan adanya diskon dan lain-lain. Dan dari aktivitas konsumsi masyarakat perkotaan, dalam hal ini masyarakat urban di Surabaya, akan menghasilkan masyarakat tontonan, di mana masyarakat tontonan menurut Jan Badriat ini adalah masyarakat yang gemar mempertontonkan simbol yang mereka miliki berupa barang maupun yang lain untuk menunjukkan kelas sosial yang ada di masyarakat. Dan hal ini akan terus mereproduksi masyarakat tontonan lainnya, karena akan terus disebarluaskan dan dilihat oleh masyarakat yang lainnya. Demikian sedikit analisis dari fenomena pergeseran budaya konsumtif masyarakat urban di kota Surabaya menggunakan teori Jan Badriat. Saya Dimas Duta Pratama, NIM 18040564020. Mohon pamit jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.